Namaku Laras. Sudah 7 tahun aku menjadi istri Arfan, lelaki sederhana yang dulu kupilih karena kesabarannya. Dulu, setiap kali aku terjatuh, dia yang paling dulu datang menolong. Setiap kali aku menangis, dia yang menenangkan tanpa banyak bicara. Tapi entah sejak kapan, rasa hormatku padanya mulai memudar. Mungkin sejak aku punya pekerjaan tetap. Sejak gajiku lebih besar dari penghasilannya di bengkel. Sejak aku bisa membeli apapun tanpa harus menunggu uang darinya. Aku mulai merasa, akulah yang paling berjuang. Aku yang paling lelah. Aku yang paling pantas didengarkan. Arfan hanya diam, seperti biasa. Tapi diamnya itulah yang justru membuatku semakin merasa benar. Di mataku, dia terlalu pasif, terlalu sederhana untuk sepertiku yang kini, berpendidikan dan mapan. Dan yang paling parah, aku mulai menolak kehadirannya, bahkan dalam hal yang seharusnya menjadi ruang paling hangat antara suami dan istri. Malam itu, ketika Arfan mendekat, aku menghela napas panjang. Dia baru pulang dari bengkel, bajunya masih bau oli, tangannya kasar, dan wajahnya tampak letih. "Las, kamu belum tidur?" tanyanya pelan sambil duduk di tepi ranjang. Aku menoleh sekilas. "Belum. Tapi aku capek banget, Fen. Tadi lembur sampai sore." Dia mengangguk, lalu diam sejenak. Tangannya perlahan menyentuh punggungku. Tapi aku langsung menarik selimut dan berbalik. "Sudahlah Fen, aku nggak mood," kataku dingin. Dia hanya terdiam. Tidak membantah, tidak memaksa. Dan aku berpikir, mungkin dia akan mengerti. Tapi malam-malam berikutnya, dia datang lagi dengan cara yang sama, tatapan yang sama, kesabaran yang sama. Dan aku menolak lagi. Awalnya dengan alasan kelelahan. Lalu pura-pura tidur. Lalu benar-benar marah saat dia mencoba memelukku. Sampai suatu malam aku bahkan berkata dengan nada tinggi, "Fen, tolong ya, aku ini kerja dari pagi sampai sore. Aku bukan perempuan yang bisa disuruh melayani setiap malam." Dia terdiam. Aku tahu hatinya tersayat. Tapi entah kenapa, aku tidak peduli. Aku pikir cinta itu bisa menunggu. Aku pikir dia akan tetap ada di situ, di sisi tempat tidur, menatapku dengan sabar seperti biasanya. Tapi ternyata, setiap penolakanku adalah bara kecil yang perlahan membakar rumah tanggaku sendiri. Ada sesuatu dalam tatapannya yang mulai redup. Ada sesuatu dalam sikapnya yang mulai dingin. Tapi aku terlalu sibuk dengan egoku untuk menyadari itu. Malam-malam pun terus berlalu. Dan aku tak lagi menghitung berapa kali aku menolak suamiku sendiri. Yang ku tahu, aku merasa menang setiap kali dia mundur. Padahal yang sebenarnya terjadi, aku sedang kalah tanpa sadar. Aku, perempuan yang terlalu merasa benar. Aku tidak pernah menghitung berapa kali aku menolak Arfan. Tapi rupanya, dia menghitungnya satu persatu. Malam itu, setelah seminggu penuh aku pulang kerja dengan wajah lelah dan tanpa senyum, Arfan masih mencoba bersikap lembut. Dia menyiapkan teh hangat di meja, menungguku di ruang tamu. "Las, minum dulu. Badanmu kelihatan capek banget," katanya pelan. Aku menatapnya sekilas lalu menjawab datar. "Nggak usah, Fen. Aku udah minum di kantor." Dia mengangguk, tapi matanya menatapku lama, seperti ingin bicara sesuatu yang tertahan. Aku pura-pura tak peduli, melangkah ke kamar, menutup pintu, dan membiarkannya duduk sendirian di luar. Malam berikutnya, dia mengetuk pintu kamar pelan. "Las, boleh aku masuk?" Aku menjawab tanpa menoleh. "Masuk aja. Kenapa sih harus izin segala?" Dia masuk perlahan, lalu duduk di ujung ranjang. "Las, kamu kenapa akhir-akhir ini? Aku kayak ngerasa kamu makin jauh." Suaranya pelan, nyaris bergetar. Aku menatapnya dingin. "Fen, aku cuma capek. Aku kerja seharian. Tolong jangan bahas yang gak penting." Dia diam. Tangannya sempat bergerak, seperti ingin menggenggam tanganku, tapi aku segera menariknya. Dan malam itu, lagi-lagi aku menolak. Bukan cuma tubuhnya, tapi juga perasaannya. Arfan tidak tahu, setiap kali aku menolak, bukan karena aku benar-benar lelah.
Tapi karena dalam hatiku ada rasa sombong yang tak bisa kujelaskan. Aku merasa lebih dari dia. Aku merasa tanpa dirinya pun aku bisa hidup. Malam berganti malam. 1 kali, 2 kali, sampai akhirnya 31 kali. 31 kali ia mendekatiku dengan sabar. Dan 31 kali juga aku menolak. Tapi penolakan yang ke-31 berbeda. Malam itu, dia tidak berkata apa-apa. Hanya menatapku lama. Tatapan yang tak lagi memohon, tapi menyerah. Fen, aku beneran capek. Bisa nggak kamu ngerti? Kataku kesal. Dia menarik napas panjang, lalu berkata pelan. Iya, aku ngerti. Dan sejak malam itu, dia berhenti mencoba. Dia berhenti mengetuk pintu kamar, berhenti memulai percakapan, bahkan berhenti menatapku seperti dulu. Awalnya aku merasa lega. Akhirnya, aku bisa tidur tanpa gangguan. Tapi beberapa hari kemudian, rumah ini terasa aneh. Sepi, dingin. Suara azan yang dulu sering dia lantunkan setiap subuh kini hilang. Tidak ada lagi pertanyaan sederhana seperti, "Las, mau aku antar kerja?" Yang tersisa hanyalah 2 orang asing di bawah satu atap. Saling diam, saling pura-pura sibuk. Dan di sanalah aku mulai sadar bahwa penolakan tidak selalu menunjukkan kekuatan. Kadang, itu justru bukti bahwa cinta sedang sekarat dan aku yang membunuhnya perlahan. Sudah hampir sebulan Arfan berhenti mencoba mendekatiku. Tidak ada lagi sentuhan lembut di bahuku. Tidak ada lagi ajakan bicara sebelum tidur. Semuanya terasa datar. Tapi anehnya, aku malah mulai gelisah. Setiap kali dia pulang kerja, aku memperhatikan diam-diam. Dulu wajahnya lelah, sekarang justru terlihat tenang. Bahkan, ada senyum kecil yang jarang kulihat sebelumnya. Dia mulai sering pulang lebih malam, tapi dengan aroma tubuh yang berbeda. Wangi, bukan bau oli seperti biasanya. Aku mulai curiga. Suatu sore, aku mencoba menghubunginya. Fen, kamu di mana? Kok belum pulang? Dia menjawab singkat. Masih di bengkel. Ada kerjaan tambahan. Jawabannya terdengar biasa, tapi ada nada datar yang membuatku tidak yakin. Dan entah kenapa, aku merasa ingin tahu lebih jauh. Beberapa hari kemudian, aku sengaja pulang lebih cepat. Dari ujung jalan, aku melihat motor Arfan berhenti di depan rumah Bu Nisa, janda muda yang tinggal 2 gang dari rumah kami. Dia turun dari motor sambil membawa sesuatu, sebungkus plastik hitam dan beberapa alat bengkel di tangannya. Aku melihatnya berbicara dengan Bu Nisa, lalu menunduk memperbaiki sesuatu di halaman rumah wanita itu. Dadaku bergetar. Bukan marah, tapi campuran antara cemburu dan takut. Malamnya, aku menunggu Arfan pulang. Dia datang seperti biasa, membawa senyum tipis yang anehnya malah membuatku kesal. Dari bengkel? Tanyaku pura-pura tenang. Iya, sekalian bantuin motor anaknya Bu Nisa yang mogok. Jawabnya santai sambil mengganti baju. Aku langsung menatapnya tajam. Sering banget bantu dia ya? Nggak ada orang lain di bengkelmu. Dia berhenti sejenak, lalu menatapku dalam. Las, aku cuma bantu. Nggak ada yang aneh dari itu. Bantu? Atau ada alasan lain buat sering ke sana? Ucapku tajam, setengah menahan emosi. Arfan menghela napas panjang. Aku nggak nyari wanita lain, Las. Aku cuma nyari tenang. Karena di rumah ini, aku nggak merasa punya istri lagi. Kata-katanya menusuk, dalam, dingin, tapi nyata. Aku terdiam. Bibirku kaku, mataku panas, tapi egoku menahanku untuk menangis. Setelah malam itu, suasana rumah benar-benar berubah. Arfan lebih banyak di luar. Aku lebih banyak mengurung diri. Tak ada pertengkaran, tak ada teriakan, tapi sunyi di antara kami jauh lebih menakutkan dari apapun. Setiap malam, aku terbaring sambil menatap langit-langit kamar, mendengarkan suara jam dinding berdetak lambat. Detik demi detik. Seperti menghitung jarak yang semakin jauh di antara kami. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Tapi yang ku tahu, Arfan sudah tidak lagi menoleh ke arahku seperti dulu. Dan untuk pertama kalinya,
Aku mulai takut kehilangan seseorang yang selama ini kupikir tidak akan pernah pergi. Malam itu rumah terasa begitu sunyi. Hujan turun pelan, menetes di jendela kamar yang belum kututup rapat. Arfan belum pulang. Katanya ada pekerjaan tambahan di bengkel. Tapi entah kenapa, firasatku tidak tenang. Aku duduk di tepi ranjang, menatap meja kerja Arfan di sudut ruangan. Meja itu selalu rapi. Terlalu rapi untuk seorang pria yang biasanya ceroboh. Entah dorongan apa yang membuatku berdiri dan melangkah ke sana. Tanganku gemetar saat membuka lacinya. Awalnya hanya ada kertas servis motor, beberapa nota, dan pulpen yang sudah kering. Tapi di bawah tumpukan itu, aku menemukan selembar kertas lusuh. Kertas yang tampak sudah lama dilipat. Tapi begitu kubuka, mataku langsung berkaca-kaca. Di situ tertulis dengan tulisan tangannya sendiri. 1 Januari ditolak. 3 Januari ditolak. 5 Januari ditolak. 7 Januari ditolak. Aku terus membaca baris demi baris, dan setiap tanggal terasa seperti tusukan kecil di dadaku. Sampai akhirnya di bagian paling bawah, tertulis kalimat yang membuat nafasku berhenti sejenak. 31 Januari ditolak lagi. Aku berhenti. Aku menutup mulutku, menahan tangis yang akhirnya pecah juga. Tanganku gemetar, dadaku sesak, dan suara hujan di luar tiba-tiba terdengar lebih keras dari sebelumnya. Selama ini aku mengira Arfan hanya diam karena takut, karena pasrah. Padahal, diamnya adalah luka yang sudah terlalu dalam. Selama ini aku merasa dia tidak cukup untukku, padahal akulah yang tidak pernah cukup bersyukur. Malam itu, aku menunggu dia pulang. Ketika pintu terbuka dan langkah kakinya terdengar di ruang tamu, aku berdiri kaku di depan pintu kamar. Fen, suaraku pelan, nyaris tak keluar. Dia berhenti, menatapku sekilas. Ada apa, Las? Tanyanya datar. Aku menelan ludah, mencoba berbicara tapi tenggorokanku kaku. Fen, aku minta maaf. Dia diam. Matanya menatapku lama, tapi tanpa emosi. Kemudian dia berkata pelan. Laras, aku udah nggak marah. Aku cuma capek berharap. Suaranya tenang, tapi justru dari ketenangan itu aku tahu sesuatu di dalam dirinya sudah mati. Aku menangis, tapi dia tidak menenangkanku seperti dulu. Dia hanya berjalan melewati aku, masuk ke kamar, dan duduk di tepi ranjang tanpa menatap. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk di lantai, menangis dalam diam, menatap kertas yang kutemukan tadi. Kertas yang menjadi bukti bahwa suamiku pernah berjuang mati-matian untuk cinta yang tak pernah kusambut. Dan di sela isak tangisku, untuk pertama kalinya aku sadar bahwa penyesalan paling berat bukanlah kehilangan orang yang kita cintai, tapi menyadari kita sendiri yang mendorongnya pergi. Butuh waktu lama sampai Arfan mau menatapku lagi. Hari-hari pertama setelah malam itu terasa seperti berjalan di atas bara. Aku mencoba bicara, tapi jawabannya selalu singkat. Aku mencoba mendekat, tapi dia seperti menjaga jarak yang tak terlihat. Aku tahu, luka di hatinya belum sembuh. Dan aku sadar, luka itu aku sendiri yang membuatnya. Aku mulai berubah. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapannya. Aku menjemputnya di depan rumah ketika dia pulang kerja, menyambutnya dengan senyum yang dulu jarang kulakukan. Aku belajar menahan lidahku, menundukkan egoku, dan perlahan menghormati laki-laki yang dulu begitu kucintai tapi seringkali kuabaikan. Suatu sore, aku mendapati dia sedang memperbaiki motor di halaman. Keringat menetes di pelipisnya, dan entah kenapa, dadaku terasa hangat. Aku datang membawa segelas air. Fen, minum dulu. Aku bikinin teh juga kalau kamu mau, kataku lembut. Dia menatapku sesaat, menerima gelas itu, lalu berkata pelan, "Makasih, Las." Hanya satu kata. Tapi untukku, itu seperti tanda bahwa hatinya mulai terbuka lagi. Malamnya, aku duduk di tepi ranjang. Arfan masuk kamar dengan langkah pelan. Wajahnya lelah tapi tenang. Aku memberanikan diri memanggilnya. "Fen, boleh aku ngomong sebentar?" Dia menoleh. "Kenapa, Las?" Aku menatapnya, menahan air mata yang hampir jatuh.
Van, aku sadar aku udah salah. Aku udah terlalu lama menolak kamu. Terlalu sibuk ngerasa benar sendiri. Aku rindu jadi istrimu yang dulu. Arvan terdiam. Wajahnya tak berubah banyak. Tapi matanya ada sesuatu di sana. Pelan. Aku mendekat. Tanganku menggenggam tangannya yang kasar. Tangan yang dulu selalu melindungiku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku memeluknya. Dia tidak menolak. Sebaliknya, pelukannya membalas. Erat, hangat, menenangkan. Tanpa banyak kata, kami saling memahami bahwa cinta ini belum mati, hanya tertutup oleh keangkuhan dan salah paham yang terlalu panjang. Malam itu, aku tak lagi menolak ketika dia menggenggam tanganku lebih erat. Tak ada kata yang perlu diucapkan, karena semuanya sudah jelas. Di bawah cahaya redup kamar, aku menyerahkan diriku sepenuhnya, bukan karena kewajiban, tapi karena cinta yang akhirnya kembali tumbuh dari hati yang sudah belajar rendah diri. Untuk pertama kalinya, aku merasa damai. Bukan karena dimenangkan, tapi karena aku rela kembali menjadi istri yang seharusnya. Terima kasih, udah mau nerima aku lagi. Bisikku di bahunya. Dan dia menjawab pelan. Aku nggak pernah berhenti mencintaimu, Las. Aku cuma nunggu kamu sadar. Air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan karena penyesalan, melainkan karena syukur. Allah akhirnya memberiku kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya. Dari kisah ini kita belajar bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang selalu benar, tapi tentang siapa yang mau lebih dulu merendah demi menjaga rumahnya tetap hangat. Karena terkadang, yang kita tolak hari ini, justru yang paling kita rindukan nanti. Dan Allah selalu punya cara paling lembut untuk menyadarkan hati yang sombong.